Al-Hanafiyyah fil Masail Fiqhiyah. Ya, kita langsung saja pembahasan tentang sholat dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, hiya rakaatan. Sholat hari raya, dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ini ada 2 rakaat, tidak lebih, ya. Cuma ada 2 rakaat. Maka kalau ada orang sholat hari raya 3 rakaat, berarti orang ini sesat, ya, nggak ada, ya. Dari dulu, dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, ini prakteknya kaum muslimin 2 rakaat, ya. Tidak ternukil dari satupun ulama yang 3 rakaat. Maka kalau ada orang praktekkan 3 rakaat, kita pastikan sesat, Bapak, ya. Dan terkait dengan sholat Idul Adha, mau Idul Fitri, Idul Adha, sholat hari raya, kata Imam Asy-Syaukani, ikhtalafa ahlul ilm hal sholatul id wajibatun amla. Para ulama berbeda pendapat, apakah sholat hari raya itu wajib atau tidak, ya. Wajib atau tidak. Wajib artinya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan, ya, ini wajib. Nah, tapi kalau tidak wajib di sini maksudnya sunnah, ya, muakkadah. Sunnah kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Nah, ada perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Wal haq, pendapat yang benar kata Imam Asy-Syaukani, al-wujub, yaitu wajib. Pendapat yang benar kata Imam Asy-Syaukani, sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha ini hukumnya wajib, ya, walaupun jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah. Tapi pendapat yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani wajib. Alasannya apa? Karena inilah apa yang dilakukan oleh Nabi terus menerus. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat Idul Adha, Idul Fitri walaupun sekali. Ini alasan pertama. Lalu alasan kedua yang disebutkan Imam Asy-Syaukani, karena Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin seluruhnya untuk keluar ke tanah lapang, ke musola. Musola artinya tempat sholat, tanah lapang. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin semuanya keluar. Sampai-sampai kata Ummu Athiyyah, hatta nukhrijal hayyat, hatta nukhrijal bikr min khidriha. Sampai-sampai gadis pingitan dikeluarkan dari tempat pingitannya. Sampai-sampai ayat al-hayyat, hatta nukhrijal hayyat, sampai kami mengeluarkan wanita-wanita haid dari rumah mereka. Artinya walaupun haid tetap keluar, walaupun mereka tidak sholat. Mereka fayakunna khalfan nas, mereka berada di posisi belakang. Fayakabbirna bitakbirihim, lalu mereka pun bertakbir sebagaimana jamaah bertakbir. Wa yad'una bidu'aihim, mereka juga berdoa sebagaimana para jamaah itu berdoa. Nah, ini menunjukkan Idul Adha, salat Idul Fitri, Idul Adha wajib. Karena wanita haid, bayangkan, sampai disuruh keluar tanah lapang. Gadis-gadis pingitan suruh keluar. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syaukani dan inilah pendapat yang kuat, ya. Walaupun ya toleransi juga, kita toleransi kalau ada yang berpendapat itu sunnah muakkadah. Cuma kalau bagi saya keterlaluan kalau orang nggak salat hari raya, kan setahun sekali kan, kalau nggak mau keluar kok, waduh ini gimana nih? Kan itu kesempatan untuk apa? Bergembira, berkumpul bersama saudara seiman dengan kerabat, masa nggak mau keluar sama sekali? Nah, ini tentu saja dipertanyakan, ya, aneh, ya. Kewajibannya itu kalau sholat kan kalau lupa atau apa sih? Kalau sholat ini kalau memang wajib bisa kan diberikan dalam jalanan. Kan mungkin itu sholat. Oh, maksudnya gini, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kalau tidak sempat melaksanakan sholat Id, gitu ya, Bapak, ya. Kalau misalkan anggap wajib, gimana? Kalau misalkan wajib, kalau misalkan sunnah muakkadah jelas lah. Sunnatnya kalau ditinggalkan tidak dosa kan? Ya, tapi kalau yang berpendapat wajib bagaimana? Nah, ada 2 pendapat, Bapak, ya. Masalah mengqadha sholat Id. Apakah seorang disyariatkan mengqadha sholat, mengganti sholat, atau melaksanakan sholat Id yang terlewat? Ada 2 pendapat. Ya, pendapat pertama menyatakan tidak disyariatkan mengqadha. Yang kedua disyariatkan.
Pendapat yang kuat Allahu a'lam tidak disyariatkan. Kalau cuma dia saja, tapi kalau banyak ya nggak masalah. Karena kenapa tidak disyariatkan? Karena yang namanya salat Id ini salat di mana kaum muslimin berkumpul semua di satu tempat, ya tidak? Ya, maksudnya berkumpul, nggak bisa satu tempat. Misalnya desa ini ada kumpul. Nah, ini disyariatkan berkumpul. Tapi kalau cuma yang salat ini 1, 2, 3 orang, ini bukan, pada hakikatnya bukan Id. Jelas apa ya? Jadi salat Id itu disyariatkan demi mengumpulkan kaum muslimin. Maka kalau misalkan tidak ada, cuman berapa gelintir, maka tidak disyariatkan. Karena itu sudah ditentukan waktunya dan juga disyariatkan demi mengumpulkan kaum muslimin. Ya, jadi kesimpulannya tidak disyaratkan, walaupun ada ulama menyatakan disyariatkannya. Ada beda pendapat, ya ada kelapangan dalam hal ini. Yang mau berpendapat mau mengqadha silakan, yang tidak pun silakan. Jelas Bapak? Ya, kecuali kasusnya kalau misalkan begini, ini terjadi di zaman Nabi. Misalkan Idul Fitri, kalau Idul Adha sih kan udah ketahuan kan. Kalau kita sudah tahu tanggal 1 Dzulhijjah, berarti Idul Adhanya udah diketahui tidak? Pasti kan, nggak mungkin tidak tahu. Yang jadi masalah itu Idul Fitri. Misalkan seorang melihat hilal, ditunggu-tunggu di malam 29. Lihat, oh nggak ada, atau misalkan tertutup oleh kabut, atau mungkin mendung, atau terjadi badai sehingga tidak terlihat. Nah, kalau tidak terlihat berarti harusnya diapakan? Digenapkan kan? Yang tadi 29 Ramadan, jadi berarti besoknya puasa. Nah, ternyata anggap kita nggak ngelihat hilal, kita pun puasa. Kemudian esok harinya ada seorang bersaksi di hadapan penguasa, demi Allah tadi malam saya menyaksikan hilal. Satu orang, dan orang ini adil. Orangnya adil itu menjaga diri dari dosa besar. Nampak ini orang ini nggak pernah ngadu ayam, orang ini nggak pernah judi, orang ini nggak pernah minuman keras, orang ini nggak pernah bohong. Nah, ini berarti kan adil. Nah, orang seperti ini bersaksi, demi Allah saya saksikan tadi malam hilal muncul, hilal Syawal. Jelas Bapak? Nah, dan ternyata berita ini baru diketahui setelah zuhur. Maka apa yang harus dilakukan? Besok harinya salat Id. Jelas Bapak? Tapi kalau misalkan dia ngabarkannya setelah subuh atau bukan setelah subuh, misalkan anggap jam 9 pagi, jam 9 lah, kalau 8 memang waktu-waktunya kan. Anggap jam 10 lah, udah siang kan? Maka bagaimana yang harus dilakukan? Sholat saja Id. Karena waktu sholat Id itu dari sejak terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Itu sampai waktu zuhur. Jelas Bapak ya? Iyalah. Iyalah, kalau memang ada saksi yang menyatakan dalam masuk Syawal, iya. Iya, jelas. Walaupun salat Idnya besok, kalau memang udah tahu hari itu Idul Fitri, ya nggak boleh puasa Bapak ya. Diharamkan puasa di hari Idul Fitri. Jelas ya? Jadi itu. Jadi pembahasan salat Idul Fitri, Idul Adha, hukum salat Id itu, hukum salat hari raya ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan tidak. Wajib ini juga sebenarnya dibagi dua Bapak ya. Ada yang menyatakan fardhu ain. Fardhu ain artinya kewajiban bagi setiap muslim, dan ada yang menyatakan fardhu kifayah, dan ada yang menyatakan sunnah muakkadah. 3 pendapat. Tidak ada yang menyatakan makruh. Cuma 3 saja ya. Nah, ini 3 pendapat, dan pendapat yang kuat Allahu a'lam yaitu wajib fardhu ain. Salat Idul Fitri, Idul Adha wajib fardhu ain. Kewajiban bagi setiap muslim ya. Maka kalau memang kita tidak punya uzur, kita dalam keadaan sehat, tidak sakit, tidak safar, tidak melakukan perjalanan jauh, hendaknya kita salat hari raya, salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kecuali sakit, lain lagi kalau sakit ya. Enggak. Salat Idul Adha itu sama seperti salat Jumat, harus berjamaah.
Nah, kita lanjut. Ini tentang hukum salat Idul Fitri, Idul Adha. Lalu kata Imam Asy-Syaukani tadi kan salat Idul Adha, Idul Fitri itu ada 2 rakaat. Fil ula sab'u takbiratin qabla al-qira'ah wa fi tsaniyah khamsu kadzalik. Dalam sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha, di rakaat pertama ada 7 takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Sedangkan di rakaat kedua ada 5 takbir. 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua. Jelas? Ya, dalilnya ada disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Nggak perlu kita baca ya, insya Allah udah pernah kita dengar ya. Intinya bahwa Pak ada 7 takbir di rakaat pertama, 5 takbir di rakaat kedua. Nah, cuma perlu kita ketahui para ulama sebenarnya beda pendapat tentang jumlah takbir ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada 3 pendapat Bapak ya, bukan 1 pendapat. Jadi ini bukan 1 pendapat saja, 3 pendapat. Sebenarnya kalau dari lahiriah hadis disebutkan Nabi SAW takbir di rakaat pertama 7, di rakaat kedua 5. Cuma walaupun begitu para ulama bisa beda pendapat. Kenapa? Karena mereka berbeda pendapat dalam memahami makna hadis tersebut. Jadi pendapat pertama ternukil dari Ibnu Mas'ud, takbir dalam salat Idul Fitri Idul Adha di rakaat pertama dan kedua 3 takbir. 3 takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram ya. Setelah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ruku, i'tidal, sujud, terus sampai rakaat kedua bangkit dari sujud Allahu Akbar. Setelah itu takbir 3 kali. Ini dari Ibnu Mas'ud. Dinukil riwayat ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Ini pertama. Lalu kedua yang masyhur disebutkan dari Ibnu Umar, dia pernah sholat bersama Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah takbir di sholat Idul Fitri Idul Adha ya. Takbir 7 kali di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Nah, ini yang masyhur. Nah, cuma para ulama yang berpendapat, yang memakai hadis ini, mereka beda pendapat. Maksud 7 takbir ini apakah termasuk takbiratul ihram atau selain takbiratul ihram? Jelas apa ya? Jadi 7 itu gini, apakah kan ketika memulai salat kan Allahu Akbar, itu takbiratul ihram kan? Nah, maksud 7 itu apakah termasuk ini takbiratul ihram atau selain takbiratul ihram? Nah, para ulama beda pendapat dalam hal ini. Kesimpulannya Bapak, dari 3 pendapat ini, pertama ternukil dari Ibnu Mas'ud, ini sanadnya sahih. Kedua, riwayat Abu Hurairah ini sahih. Nah, dari riwayat terakhir inilah ulama memahami tadi. Ada yang menyatakan 7 takbir ini termasuk takbiratul ihram, dan ada yang berpendapat 7 takbir ini selain takbiratul ihram. Jelas ya? Nah, maka mana pendapat yang kuat? Kalau kita lihat dari hadis yang ada, yang ternukil dari Nabi ini 7 takbir sama 5 takbir. Jelas? Nah, maka pendapat yang kuat antara pendapat kedua dan 3. Antara kedua dan 3. Terus mana lagi di antara kedua dan 3? Allahu a'lam. Saya lebih condong pendapat yang menyatakan takbir 7 kali ini selain takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, ini takbiratul ihram kan? Setelah itu takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas? Nah, ini ya. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama takbirnya 3 kali, rakaat pertama, terus di rakaat kedua 3 kali. Yang kedua takbir 7 kali, termasuk takbiratul ihram. Lalu 5 kali setelah rakaat kedua. Lalu ketiga takbiratul ihram baru takbir 7 kali, lalu setelah itu rakaat kedua takbir 5 kali. Nah, pendapat ketiga ini pendapat yang saya lebih condong pendapat ini ya. Tapi dalam hal ini kita ada toleransi. Kalau ada yang berpendapat dengan pendapat kedua, silakan. Bahkan kalau ada yang berpendapat dengan pendapat pertama pun dipersilakan. Jelas apa ya? Karena apa? Ini dinukil dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih, dan ketika sahabat Nabi melakukan suatu amaliyah, ada kemungkinan melakukannya dari Nabi, karena sahabat Nabi nggak mungkin
lancang kan, melakukan amaliyah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Atau mungkin Ibnu Mas'ud berdasarkan pengalamannya bersama Nabi, mungkin menyangka Nabi mengizinkan takbir itu 3, tidak cuma 7. Nah, Sobat ya. Makanya sebagian ulama menyatakan dipersilakan memilih takbir mana aja. Mau yang 3 kali silakan, mau yang takbir 7 kali termasuk takbiratul ihram di rakaat pertama silakan, mau takbir 7 kali selain takbiratul ihram di rakaat pertama dipersilakan. Jadi 3 pendapat Bapak ya. Nah, lalu timbul pertanyaan lagi. Takbir, ya kita anggap kita pakai pendapat takbiratul ihram, takbir pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Lalu 5 kali selain takbir bangkit di rakaat kedua. Nah, pertanyaannya takbirnya ya kita disunahkan demikian, tapi ngangkat tangannya bagaimana nih? Apakah takbir dengan mengangkat tangan atau tanpa mengangkat tangan? Jelas ya. Kalau takbiratul ihram sepakat para ulama angkat tangan. Allahu Akbar. Ini angkat tangan nih. Tapi takbir berikutnya, apa angkat tangan atau tidak? Nah, ini para ulama beda pendapat. Ya, jumhur ulama menyatakan mengangkat tangan setiap kali takbir. Jadi gini, ketika takbir ihram jelas angkat tangan. Allahu Akbar. Setelah itu takbir 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar sampai 7 kali. Angkat tangan. Ini pendapat jumhur. Apa dalil jumhur? Mereka menyamakan sholat Idul Fitri, Idul Adha seperti sholat jenazah katanya. Sebagaimana sholat jenazah angkat tangan, begitu juga takbiratul ihram. Kias istilahnya Bapak ya. Itu pertama. Kedua, mereka mengambil riwayat Ibnu Umar. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan setiap kali takbir, selain takbiratul ihram ya, selain takbir pertama. Allahu Akbar. Nah, ini pendapat jumhur. Pendapat kedua, pendapat sebagian Malikiyah, tidak disyariatkan mengangkat tangan. Apa alasannya? Karena tidak ternukil dari Nabi hadits yang sahih yang menyebutkan beliau mengangkat tangan. Sebagaimana dengan riwayat Ibnu Umar tadi, dhaif, lemah. Jelas apa ya? Dan ini pendapat Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani berpendapat tidak disyaratkan angkat tangan ketika takbir tambahan. Takbir yang tadi 7 kali itu. Dan ini mungkin pendapat yang lebih kuat. Nggak ada hadis sahih yang menyebutkan Nabi mengangkat tangan ketika takbir tambahan. Yang ternukil cuma dari Ibnu Umar tapi tidak dari Nabi. Jelas? Nah, namun walaupun anggap kita berpendapat tidak disyaratkan mengangkat tangan ketika takbir, ya kita toleransi. Permasalahannya tidak sesempit harus mengangkat tangan atau tidak. Artinya ada kelapangan. Bagi yang mau angkat tangan silakan juga. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, silakan 7 kali. Ini pendapat jumhur. Cuma yang jadi masalah tidak ada dalil yang sahih dan tegas dari Nabi bahwa Nabi ngangkat tangan. Jelas apa ya? Ya. Jadi kalau saya pribadi berpendapat tidak ngangkat tangan. Takbir tambahan, bukan takbiratul ihramnya. Kalau takbir pertama angkat tangan, Allahu Akbar. Tapi takbir berikutnya tidak ngangkat tangan. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Tapi ini juga Bapak, kita lihat kondisi juga masyarakat. Kalau kita di masyarakat yang masih asing kayak gitu, masyarakat umumnya ngangkat tangan. Tiba-tiba ini satu orang nggak ngangkat tangan nih, kok langsung ya nggak sesat, bahkan bisa jadi murtad. Ini udah keluar dari Islam. Kan orang awam kayak gitu kan, tidak nanya dulu apa alasan kamu tidak ngangkat tangan. Kalau orang awam begitu kan, baru lihat sekilas langsung dinyatakan sesat. Nah, maka kalau kita khawatir timbul seperti itu, nggak masalah angkat tangan. Karena perkaranya insya Allah bukan masalah sunnah atau bid'ah Bapak ya. Nggak seperti itu ya. Para ulama dalam hal ini menyatakan ada kelapangan. Yang mau berpendapat angkat tangan silakan, yang tidak pun silakan. Jelas? Ya, jadi kalau yang mau mempraktekkan, kalau misalkan kita di lingkungan yang masyarakat yang sudah ngerti sunnah, insya Allah nggak masalah. Ngangkat tangan itu nggak masalah. Tapi kalau kita cuma 1 orang, 2 orang, masyarakatnya masih awam, maka sebaiknya angkat tangan. Demi menjaga kemaslahatan dakwah, demi menjaga ketentraman dan keamanan. Karena tidak aman nanti. Selesai sholat langsung diseret nanti. Nah itu Bapak ya, itu masalah takbir. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan
Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa yaktubu ba'daha. Oh iya, bacaan antara takbir. Jadi apakah di antara takbir yang tambahan tadi disyariatkan membaca tertentu, zikir tertentu? Ada dua pendapat loh. Dari tadi kok dua pendapat, tiga pendapat. Kira-kira ini yang seperti ini perlu nggak? Karena ada sebagian orang ini bikin pusing aja sebutkan dua pendapat, tiga pendapat. Kenapa nggak sebutkan inti saja? Kan ada yang bilang begitu kan? Ya kalau mungkin kita masih pemula, Bapak, masih benar-benar pemula, sebaiknya jangan menyebutkan beberapa pendapat, tiga pendapat. Tapi kalau kita yang sudah mulai belajar fikih, Bapak, ya kadang kita perlu menyebutkan itu supaya wawasan kita luas. Karena kalau orang cuma tahunya pendapat yang benar begini aja, nanti dia mengira itulah Islam, seumur hidup gitu aja. Dia tidak melihat pendapat lain. Sehingga akhirnya apa? Pendapat lain dianggap ganjil, sesat, bahkan pelakunya murtad bisa jadi, ya kan? Makanya nggak apa-apa kita membahas begini, ada pendapat begini. Nah, masalah tadi, apakah disyariatkan berzikir antara takbir? Maksudnya begini, misalnya takbir Idul Fitri pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah setelah itu kan takbir kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita angkat tangan aja, Allahu Akbar, takbir pertama, Allahu Akbar. Nah antara takbir pertama dan kedua, takbir kedua dan ketiga, apakah disyariatkan zikir atau tidak? Itu kan saya katakan. Jumhur ulama berpendapat tidak disyaratkan zikir tertentu. Dan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddats, nggak disyariatkan. Terus bagaimana? Ya langsung aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak lama gitu, nggak ada jeda yang terlalu lama. Nah ini pendapat mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama berpendapat disyariatkan zikir. Ya zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Itu dipersilakan. Nah ini pendapat sebagian ulama dan ini pendapat Lajnah Daimah. Termasuk Syekh Shalal Al-Fauzan berpendapat ya disyariatkan seperti itu. Jadi jumhur pendapat tidak disyariatkan, pendapat kedua menyatakan disyariatkan. Pendapat yang kuat, Allahu a'lam, pendapat pertama tidak disyariatkan. Karena tidak ternukil dari Nabi beliau zikir dengan bacaan tertentu. Nah, terus bagaimana? Yang berpendapat zikir sesat? Nggak juga. Ini masalah fikih ini ada kelapangan Bapak ya. Kalau yang mau berpendapat zikir silahkan. Karena ini dinukil katanya dari sahabat Nabi. Dinukil dari sahabat Nabi, beberapa sahabat Nabi mereka zikir dengan seperti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Pertanyaannya, kalau misalkan seorang muzikirnya susunan sendiri bagaimana? Kan tadi kalau dinukir dari sebagian sahabat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Dia zikirnya dengan susunan sendiri, buatan sendiri. Bisa nggak? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, ya karena nggak ada ketentuan, yang ada zikirnya terserah mau zikir apa aja. Walaupun yang lebih baik tentu saja seperti yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Jelas Bapak ya? Itu ada dua pendapat, tapi pendapat yang lebih kuat yaitu tidak disyaratkan zikir. Artinya apa? Nggak usah lama-lama. Allahu Akbar. Sekedar untuk menarik nafas. Allahu Akbar. Begitu ya Bapak ya? Soal jelas. Lalu apa lagi nih? Zikir antara udah ya? Bagaimana jika imam keliru dalam menghitung takbirnya? Berlebih misalnya. Oh, berlebih. Ya, misalnya yang tinggi 8, ada yang di 6. Ya sudah, lanjut aja kenapa? Nah, mungkin yang pertanyaan gini Bapak, karena ini baru terjadi pada diri saya juga. Seorang nih setelah takbiratul ihram, karena dia mungkin ngerasa sholat Jumat, kayak saya waktu itu ngerasa sholat Jumat, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Gimana tuh? Apakah takbir atau lanjut baca? Oh iya, rakaat kedua ya. Biasanya rakaat pertama bisa ingat, rakaat kedua tuh kadang ngerasa sholat Jumat langsung. Bagaimana nih? Kalau misalkan seorang nih takbir, misalkan seringnya rakaat kedua, setelah sujud kan takbir, Allahu Akbar. Nah setelah itu seharusnya apa? Takbir 5 kali kan? Nah ternyata imamnya langsung baca Al-Fatihah. Ditegur jamaah, subhanallah. Nah apa yang seharusnya dilakukan imam? Apakah lanjut baca atau ngulang lagi takbir? Mana tuh?
Mana Jess? Hah? Jumhur ulama berpendapat lanjut. Tapi sebagian ulama berpendapat ulangi lagi. Belum. Baru bisa misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Gimana tuh? Apakah lanjut Ar-Rahmanir Rahim atau Allahu Akbar? Allah Akbar. Hah? Iya ya. Yang jelas kalau jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat lanjut. Ya. Karena apa? Itu udah lewat istilahnya waktunya. Ya. Karena takbir tambahan itu tidak wajib. Takbir tambahan tidak wajib. Jelas? Jadi yang wajib itu takbiratul ihram. Jadi kalaupun nih, kalau ada orang nih, tapi ini jangan jadi praktekkan ya. Ini sholat Idul Fitri, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, nggak takbir 7 kali, sah tidak sholatnya? Sah, tapi ya langsung selesai sholat diseret sama masyarakat. Ya sah, tapi yang sunnah itu ada takbir tambahan. Jelas ya? Maka kalau memang jumhur ulama yang berpendapat kalau imam lupa takbir tambahan, sedangkan dia sudah mulai baca Al-Fatihah, kata jumhur ulama lanjut baca Al-Fatihah. Dengan alasan apa? Takbir tambahan tidak wajib. Jelas? Sedangkan membaca Al-Fatihah wajib. Jelas Bapak ya? Maka lanjut. Nah, tapi ini pendapat mayoritas ulama. Sedangkan pendapat sebagian kecil ulama ulang lagi. Gak masalah katanya diulangi dari takbir, setelah itu baca Al-Fatihah. Jelas. Gimana kalau prakteknya di sini? Diulang lagi atau lanjut? Hah? Ulang lagi. Kalau nggak diulang langsung selesai sholat diseret gitu. Itulah. Ya dah, lanjut berikutnya. Lalu pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, kata beliau wa yakhtubu ba'daha, dan berkhutbah setelahnya. Setelah apa? Setelah sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah. Nah ini yang sunnah ya, sebagaimana ada hadisnya, nggak perlu saya bacakan ya, nanti pembahasannya panjang. Jadi sholat dulu baru khutbah, bukan khutbah dulu baru sholat. Jadi kalau itu sholat Jumat ya kan, khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat baru khutbah. Jangan diputar dengan alasan wah nanti kalau sholat dulu baru khutbah, nanti selesai sholat orang kabur, ya udah khutbah dulu. Jangan. Inilah yang dilakukan oleh siapa? Marwan bin Al-Hakam ya. Jadi Marwan ini sebenarnya Bapak alim. Jadi Marwan ini seorang gubernur Madinah, dia gubernur Madinah nih. Dialah yang memulai di hari raya khutbah dulu baru sholat. Tapi perbuatannya diingkari oleh sahabat Nabi yang masih hidup, di antara Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bukan ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW sholat dulu baru khutbah. Namun apa alasan Marwan? Ya tadi, kalau sholat dulu orang bubar. Saya ingin menyampaikan nasihat, menyampaikan pelajaran, orang udah bubar. Ya udahlah, saya khutbah dulu baru sholat. Nah ini alasan Marwan, tapi alasan ini tertolak karena bertentangan dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Marwan ini Bapak, ini bukan orang jahil, dia alim kata para ulama. Cuma dalam hal ini salah. Ini juga menunjukkan orang alim, ulama setinggi apapun mungkin saja terjatuh dalam kesalahan. Tidak ada yang selamat dari kesalahan kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setinggi apapun ulama ilmunya, mau Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik, pernah terjatuh dalam kesalahan. Apanya? Terjaga. Ya masa gini, kalau Nabi misalkan melakukan kesalahan ditegur oleh Allah, tidak akan dibiarkan. Tapi kalau ulama salah, langsung turun wahyu menegur. Enggak lah. Kalau Nabi ya ditegur. Contohnya Nabi SAW ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, beliau berpaling, bermuka masam lalu berpaling. Karena beliau kan sedang mendakwai pembesar Quraisy. Ini diharapkan masuk Islam. Karena kalau pembesarnya masuk Islam, yang di bawahnya kan Nabi lagi semangat dakwah, tiba-tiba datanglah Abdullah bin Umi Maktum memutus pembicaraan Nabi dengan pembesar Quraisy.
dengan niatkan wahai Rasulullah, ajarilah aku apa yang Allah ajarkan padamu. Padahal Rasulullah sedang apa? Nah, apa reaksi Rasulullah? Beliau melihat kepada Abdullah bin Maktum bermuka masam. Setelah itu langsung berpaling. Lanjut lagi. Maka Allah langsung turunkan wahyu menegur sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Nah, Nabi dalam hal ini keliru, langsung Allah tegur. Ini Nabi, tapi kalau ulama salah langsung ditegur oleh Jibril. Turun wahyu. Enggak apa ya. Jelas ya? Jadi di sini setinggi apapun ulama, setinggi apapun ilmu mereka, bisa saja mereka terjatuh dalam kesalahan, termasuk Marwan bin Al-Hakam. Nah itu, lalu berikutnya sedikit. Ya, sedikit lagi ya. Lalu berikutnya, wa istahabbut tajammul, dan disyariatkan dandan Bapak ya, ketika apa? Salat Idul Fitri dan Idul Adha. Dandan sebaik mungkin, memakai pakaian bagus. Nah, tentu saja dandannya laki-laki bukan pakai bedak ya, nggak pakai lipstik. Maksudnya apa? Ya mandi lah, terus pakai yang bagus gitu penafsirannya. Nah itu hadisnya nggak perlu saya baca karena waktu sempit. Lalu berikutnya wal khuruju ila kharijil bilad. Lalu berikutnya keluar dari desa. Maksudnya apa? Tidak di masjid. Laksanakannya di tanah lapang. Ini sunnahnya. Yang sunnah kita melaksanakan sholat hari raya di tanah lapang, bukan di masjid. Dalilnya apa? Nabi SAW di Madinah ada Masjid Nabawi tidak? Ada kan? Tapi beliau nggak menggunakan Masjid Nabawi, sholatnya di musola, di tanah lapang. Nah inilah yang sunnahnya. Kecuali kalau becek atau ada uzur turun hujan, maka nggak apa-apa di masjid. Lalu berikutnya, wa mukhalafatut thariq. Habis. Ya terakhir Bapak ya. Mengambil jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Nah, ini juga termasuk sunnah. Nabi SAW kalau berangkat ke tempat sholat, ke musola tanah lapang, beliau berangkat lewat satu jalan, pulangnya tidak lewat jalan itu, jalan yang lain. Jelas ya. Jadi kalau misalkan di sini nih mau ke Melepet, berangkat ke sini, nanti pulangnya lewat Puro gitu. Ini yang sunnah ya. Kalau kita mau dapat pahala yang besar seperti itu, ya. Ya mungkin cukup ya. Insyaallah kalau ada waktu kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.